Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, bertemu kembali dengan saya Hakul Yakin pada video tutorial belajar TBMS MySQL. Sebelumnya kita sudah bisa membuat sebuah database, maka pada pertemuan ini kita akan coba membuat sebuah tabel, ya. Kita contohkan dulu satu tabel pada database DB hak rental. Nah, salah satu tabel yang ada nanti di database DB hak rental ini adalah tabel pegawai, ya, tabel pegawai. Nah, tabel ini sudah ada, coba saya desain. Nanti akan kita jelaskan semua tabel yang ada pada database hak rental, dan juga rekan-rekan juga bisa nanti melihat video tentang analisa dan perancangan database. Di sana kita membahas bagaimana menganalisis dan mendesain sebuah database. Nah, studi kasus pada video tersebut adalah rental kendaraan. Oke, sekarang kita akan coba membuat sebuah tabel dari database DB hak rental. Nah, saat ini aplikasi HeyDSQL sudah saya buka kembali. Nah, terakhir kita berhasil membuat sebuah database dengan nama DB hak rental. Sekarang mari kita coba membuat sebuah tabel. Nah, yang pertama saya pastikan DB hak rental saya klik terlebih dahulu, ya. Sudah bermunculan warna biru. Kemudian saya klik kanan, kemudian saya pilih create new, ya, membuat baru. Kemudian saya pilih tabel. Nah, HeyDSQL saya settingannya bahasa Inggris. Nah, kalau rekan-rekan yang menggunakan settingan bahasa Indonesia, silakan sesuaikan dengan yang saya pilih saat ini. Oke, create new table. Nah, muncul seperti ini. Name-nya saya buat, ya, TA pegawai. Jadi tabel pegawai saya buat prefixnya TA, ya, TA underscore. Oke. Kemudian, nah, saya tambahkan sekarang kolomnya atau field-nya atau atributnya, ya. Yang pertama saya tambahkan tag ID, ya. Kemudian tag NIP. Untuk atribut tag ID, ya, pegawai, apakah itu pegawai ID, NIP, saya gunakan prefixnya adalah tag underscore, ya. Jadi tag underscore ID, kemudian tag underscore NIP, kemudian text underscore nama, dan yang lainnya, ya. Oke, kemudian tag nama, kemudian tag lahir TMP, kemudian tag lahir tanggal, kemudian tag cekel, kemudian agama ID, kemudian kawin ID, kemudian job ID, kemudian tag HP, kemudian tag WA, kemudian tag email, kemudian tag foto, kemudian tag aktif, ya, kemudian created add, dan yang terakhir adalah update add. Nah, bagi rekan-rekan yang mau bertanya, kenapa tiba-tiba field atau kolom tabel dari pegawai munculnya seperti ini, ya, teman-teman nggak usah pikirkan dulu.
karena saya sudah membuat video terpisah bagaimana merancang dan analisa sebuah database. Di sana saya terangkan bagaimana merancang dari awal sampai semua field, tabel, kolom itu tercipta. Silakan teman-teman lihat di playlist atau di kelas analisa dan perancangan database ya. Di sana sudah saya jelaskan secara detail. Oke. Di sini kita lihat ya, ada Pack ID. Nah, Pack ID ini merupakan primary key dari tabel pegawai. Nah, kenapa primary key? Nanti akan saya bahas video sudah ini tentang menentukan primary key ya. Oke. Di sini saya buat integer, kemudian saya buat 11. Ya, saya hilangkan allow null-nya, artinya data ini tidak boleh kosong. Defaultnya atau nilai bawaannya saya buat auto increment. Nah, karena auto increment maka harus integer ya. Karena di auto increment maka data IP-nya harus integer. Nah, video sudah ini akan nanti saya jelaskan tentang IP data, tentang primary key, kemudian tentang nilai bawaan. Ya, akan saya jelaskan secara detail. Oke, kemudian untuk NIP saya buat varchar. Varchar saya buat 100. Varchar NIP saya buat saja 6 karena NIP pegawai itu hanya 6 digit ya. Oke, saya hilangkan ini. Kemudian nama varchar saya buat 100 ya. Kemudian lahir TMP saya buat juga varchar, saya buat juga 100 karakter ya, maksudnya 100 digit. Kemudian lahir tanggal saya buat date ya, saya buat date. Jenis kelamin saya buat enum. Oke. Isinya adalah L dan P. Kemudian agama saya buat integer 11 karena agama di sini adalah foreign key atau kunci tamu ya. Nanti dia akan berrelasi dengan tabel agama ya. Oke, ini saya buat integer 11. Kemudian ini juga integer 11, kemudian ini juga integer 11. HP saya buat varchar. Ya, walaupun dia nanti menyimpan angka, tapi dia tidak ada komputasi penjumlahan dan segala macamnya. Dia hanya keterangan biasa. Jadi saya anggap itu dia karakter, kumpulan karakter. Saya kasih varchar. Kemudian saya buat 20 saja, ya. Kemudian juga sama dengan WA, saya buat varchar. Saya buat 20. Maaf, ini saya buat saja 16. Ini juga saya buat 16. Oke. Email saya buat varchar 225 saja. Ya. Supaya nanti ketika ada email yang panjang dia tidak terpotong. Oke. Kemudian foto juga saya buat varchar 225. Kemudian aktif, hanya ada 2 pilihan, iya dan tidak. Saya buat enum, ya, iya dan tidak. Oke, tinggal 2 lagi. Saya geser dulu, lebih besar. Oke, ini lagi ya, create add. Saya buat timestamp, ya. Dia menyimpan tanggal dan waktu secara otomatis. Oke, kemudian ini juga timestamp. Sudah. Untuk tipe data sudah selesai, untuk length-nya pun sudah selesai. Ya, date tidak punya length, kemudian timestamp juga tidak punya length. Oke. Nah, ini juga semua tidak tercentang. Kemudian allow null, ya. Allow null ini artinya nanti akan saya jelaskan di video terpisah secara detail, tapi null ini artinya kosong, ya. Jadi kalau allow null berarti diperbolehkan untuk kosong. Nah, ID tidak diperbolehkan, NIP tidak menunjukkan kosong,
Ya, kemudian nama juga tidak boleh, semuanya tidak saya bolehkan kosong. Ya, kalau data itu boleh dikosongkan, maka tinggal kita centang. Ya, oke. Ini saya hilangkan saja semuanya, tidak boleh kosong. Oke. Kemudian, nah ada perubahan. Beberapa yang mempunyai nilai bawaan. Ini ada ya, nanti ada data baru dia akan otomatis bertambah. Satu lagi di sini ya, aktif ada defaultnya nilai bawaannya ya. Jadi ketika data baru masuk dia otomatis akan aktif. Oke. Kemudian create add di sini ya, juga ada kita buat current timestamp ya, ini ya. Nah, untuk di create add itu yang kita isi hanyalah expressionnya ya. Oke. Kemudian untuk update add di sini kita isi 2 ya, di sini. Kemudian di on update ya, seperti itu. Kemudian save. Selesai ya, coba saya save. Oh maaf, kita lupa menentukan primary key ya. Ini artinya incorrect table definition, mesti ada primary key ya. Primary key saya buat pack ID sebagai primary key. Saya klik kanan di sini, kemudian saya buat primary. Saya save, ya selesai. Nah, sekarang database DB Hak Rental sudah mempunyai satu tabel, namanya TA pegawai, ya. Dan juga sudah mempunyai tabel pegawai, mempunyai 16 atribut. Nah, sekali lagi nanti kita akan menjelaskan secara detail di video terpisah tentang primary key, tentang nilai default, kemudian tentang tipe data, ya, pada video terpisah. Rekan-rekan diharapkan setelah mempelajari video ini, rekan-rekan sudah bisa membuat tabel ya menggunakan Hedi SQL. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol lonceng. Saya yakin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.